Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, amma ba'du. Selamat datang, terima kasih banyak pada Al-Ustadz Imam Tabrani telah berkesempatan hadir di tempat kita yang walaupun sederhana begini. Beliau ini salah satu senior kita di Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau ini sedang menempuh pendidikan di tingkat 4, yang mana beliau ini juga aktif di sosial media, menebarkan beberapa dakwah, dan juga beliau terkenal dengan karangan buku-bukunya. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih rinci. Benar nggak nama antum Imam Tabrani? Betul. Jadi nama saya sebenarnya bukan Imam Tabrani awalnya. Ada awalnya. Ini untuk perkenalan ya. Namanya, kisahnya sebenarnya awalnya itu Imam Sabrani. Imam Sabrani. Tapi setelah sampai kelas 6 SD, bapak saya bertanya lah pada salah seorang tokoh agama, tuan guru, kalau di Lombok ya, mana yang lebih tepat, Imam Sabrani atau Imam Tabrani? Kata tuan guru, kalau Sabrani artinya kuda. bahaya pasti. Artinya kuda katanya. Waduh, katanya bapak saya langsung. Berarti yang dapat Imam Tabrani, karena Imam Tabrani itu ulama hadis. Ya, nama Tabrani itu apa namanya? Nisbah pada salah satu tempat ya. Di mana itu? Di Mesir atau? Nah, di luar Mesir. Kalau tidak hilap tuh di sekitar Baghdad atau Irak ya. Imam Tabrani, ulama hadis. Maka digantilah nama saya sejak SMP ya, SMP sampai sekarang Imam Tabrani. Tapi masih ada saja teman yang apa namanya manggil-manggil Sabrani. Waduh, kuda dia. Waduh. Gak apa-apa, mungkin kekuatan kuda begitu ya. Mungkin. Insyaallah. Nah, itu sekilas tentang nama saya. Kalau sekilas tentang misalnya apa namanya, antum ini gimana sih? Kok bisa sampai sini? Kok bisa ya? Oh ya, pertanyaan kok bisa itu tiba-tiba ya. Memang pada awalnya saya tidak berangkat dari seorang santri tulen ya. Saya berangkat karena pendidikan awal saya itu SD negeri. Terus yang kedua SMP negeri juga. Baru setelahnya masuk aliyah. Adanya di mana? Aliyahnya saya di Lombok. Nah, rumah saya kan di Sumbawa. Oh iya. Tapi saya asli Lombok. Orang tua saya transmigrasi ke Sumbawa dua-duanya. Saya lahir besar di sana. SD SMP di sana. Lalu mengenal apa namanya pondok waktu masuk aliyah. Apa namanya? MA Muallimin NWDI Pancor. Saingan ternyata ya. Ya Rob. Saya MA ya. Beliau MA tetangga sebelah. Mulanya saya mau masuk MA sama teman. Tapi kebetulan teman itu nggak ada konfirmasi. Tiba-tiba saya masuk pondok di Pancor kan ya. Masuk pondok di Pancor kan umum. Iya, benar-benar. Nggak tahu yang mana. MH pondok, Muallimin pun pondok. Jadi dia masuk MH, saya masuk Muallimin. Akhirnya ketemu pas komunikasi. Antum di mana? Dia ayo ketemuan. Oh, saya di pondok ini. Dia, waduh. Ya enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa lah. Oke, dia selesai MH aja juga, selesai Muallimin. Alhamdulillah. Makan visi misi kita sama. Ya, sama-sama satu wadah. Sama-sama satu wadah. Satu wadah, satu perjuangan. Satu perjuangan. Terus pas mau sampai di mana cita-cita? Kenapa bisa ada cita-cita? Dari aliyah itu nggak ada cita-cita ke Mesir. Saya tahu Mesir karena guru besar kita, Bapak Guru Bajang, lulusan Mesir. Saya nggak ada niat dan nggak ada cita-cita pergi ke Mesir atau keluar negeri lah. Yang saya ada niat itu selesai aliyah, saya langsung mahat. Wah, soalnya saya kagum dengan mahat. Di mana kemana-mana pakai sarung. Benar. Sarung putih, baju putih, sampo putih, bawa kitab. Benar. Nah, itu yang saya salut bagi mereka dan saya cita-cita terbesar saya. Bahkan sampai sekarang saya ada sedikit kesedihan, penyesalan. Kenapa saya nggak selesai di Mahat dulu, baru saya ke Mesir? Itu penyesalan terbesar saya. Kenapa? Memang cita-cita awal. Tapi ala kulli hal, semuanya itu ada hikmahnya. Nah, jadi kita terima. Nggak apa-apa kita belum selesai di Mahat, tapi kita melanjutkan ke Al-Azhar.
Jadinya berapa tahun antum di Mahat kemarin? Di Mahat itu sekitar 2,5 tahun. 2,5. Tingkat 2 mau naik tingkat 3. Nah itu. So naik tingkat 3 langsung berangkat. Jadinya seangkatan sama siapa sekarang? Asyari atau bawah atau atas? Untuk sekarang yang ke Mesir ya? Kalau tahu Ustadz Nabil. Ustadz Nabil, Ustadz Rohimin juga. Itu seangkatan saya, Ustadz Muhammad Nur Najimi. Seangkatan saya. Sama teman-teman itu banyak. Dan saya juga ke sini gara-gara ikut teman awalnya. Awalnya ikut teman, ikut-ikutan. Karena saya pernah diajak tahun 2019 awal. Ayo kita pergi ke Mesir daftar. Waktu itu saya belum pede. Terus baca kitab masih belepotan lah istilahnya. Bisa, tapi ya ala kadarnya. Ya Nasoro yang suruh hanya itu. Sebagainya. Setelah 2019 saya nggak pede. Ayo kata teman. Dia ikut tes, tapi dia nggak lulus waktu itu Kemenak. Tahun 2000 kedua nih, ajakan kedua. Tahun 2021. Akhir 2020 ya, awal 2021. Itu diajak oleh teman. Ayo ini daftar. Kalau mau ke Mesir, ini langsung lulus katanya. Enggak ada tolak-tolak. Siapa yang nggak mau kan? Siapa yang nggak mau? Ya semakin waduh, ada peluang ini gitu. Nah, waktu itu memang sudah masuk Mahat itu. Kayak oh, adalah basic saya. Ada peluang. Saya juga setidaknya bisa lah baca kitab gundul saya bilang. Untuk hafalan Quran adalah banyak tes ikut masuk Pusibah angkatan ketiga. Angkatan ketiga, dan itu dilakukan full online karena waktu itu adalah corona. Nah itu angkatan corona. Tapi walaupun full online tetap kita tidak mengurangi semangat untuk belajar. Sekali waktu itu paginya Mahat, siangnya langsung online sama dokter. Jadi Mahat tidak tertinggal, belajar di online di Pusibah pun tidak tertinggal, mengurangi semangat kita dipakai. Enak juga kayaknya. Ya itulah. Dari apa namanya? Dari pengalaman pribadi. Belawar dari ajakan teman. Terus sekarang gimana perasaan sudah di sini? Perasaan sampai di sini tuh kayak sampai sekarang sampai detik ini masih belum nyangka. Masih kayak waduh, ternyata saya di Mesir ya. Dulu tidur di apa namanya di rumah, di pancor di pondok. Tiba-tiba sekarang bangun-bangun waduh. Sudah lihat dengar suara bekia. Nah, dengar orang zibala dan semuanya itu wah, sesuatu banget. Ada sesuatu yang berbeda lah. Baik dari segi perasaan, pemikiran, terlebih lagi apa namanya keilmuan kita. Jadi sebelumnya saya orangnya kayak ya mengikuti kebanyakan pendapat ulama di Indonesia yang kalau udah satu hukum maka pertahankan itu. Tapi kalau udah sampai Mesir semua seolah wawasan kita terbuka lebar. Jadi ada pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3 kita pelajari supaya niat kita untuk memberikan jalan bagi orang supaya orang melakukan ini, oh ini dalilnya, ini dalilnya. Jadi tidak hanya satu dalil yang kita ketahui. Hanya itu ya paling berkesan bagi saya. Ya sih, kalau dibanding dengan cerita antum, kalau saya melihat dari diri saya pribadi, saya itu niat ke Mesir itu pas lihat-lihat pas ada senior yang datang ke mengunjungi pondok. Mereka datang terus lihat kayak kita, bagus banget ya. Kayak apa? Mereka bawa pengaruh ya. Termotivasi lah ya, termotivasi sama beliau. Kayak, ayo dah coba kita paksakan. Itu pentingnya apa namanya kita membawa risalah Al-Azhar, ajaran Al-Azhar itu ajaran wasatiyah itu. Dan tidak saklek pada satu pandangan, tapi pandangan kita luas. Tapi kalau di saya, kalau masih sekarang pas saat ini gitu kayak masih gimana gitu, kayak masih kurang, soalnya kan tanggung jawab kita pada Al-Azhar itu. Pas kenapa saya kesini ya, kayak
ada rasa masih belum percaya diri. Nah, itu rasa-rasa itu memang wajar. Ah. Bahkan jangankan antum, saya saja yang sudah lumayan berlumut di sini, lumayan ya. Lumayan berlumut di sini, artinya lumayan lama. Itu rasa perasaan seperti itu masih ada. Kayak waduh, saya ini apa namanya ke Al-Azhar, nanti pulang kan yang dilihat itu kan mereka nggak lihat ya, mereka nggak ngelihat Al-Azharnya, melihat kita. Makanya kita itu resap apa namanya masukkan ajaran atau manhaj Al-Azhar dalam diri kita, baru kita tampakkan pada orang-orang yang di luar sana yang tidak langsung belajar langsung pada Al-Azhar, sehingga citra baik Al-Azhar terjaga. Orang tahunya Al-Azhar itu masya Allah luar biasa alumninya, dan itu tidak mudah. Itu berat. Cuma seberat-beratnya, tapi kita latihan terus, karena segala sesuatu yang dilatih maka akan menjadi kebiasaan. Man ta'awwada ala syai'in sara ahlahu. Siapa saja yang membiasakan terhadap sesuatu, maka dia akan dianggap sebagai ahlinya. Ya, semoga kita kayak apa, jadi orang-orang Azhar Amin. yang nggak bikin jelek nama. Nah itu intinya itu. Gimana terus masalah Idul Adha ini kan? Kita di sini Idul Adha. Gimana menurut Mas selama 5 tahun Idul Adha di Mesir ini gimana? Idul Adha tidak jauh beda dengan Idul Fitri ya. Ya, sama saja. Cuma kalau budaya di Mesir, Idul Adhanya itu liburnya itu atau sepinya penduduk Mesir itu lebih lama daripada Idul Fitri. Idul Adha itu, misalnya Idul Fitri selama 3 hari saja misalnya sepinya. Tapi kalau Idul Adha bisa sampai 10 hari bahkan lebih sepinya. Nah, Idul Adha di Mesir saya lihat masya Allah, orang-orangnya ramah-ramah. Nggak ada orang soalnya. Nah, jadi sepi banget. Ramah-ramah berarti nggak ada gangguan kan? Itu makna kiasannya seperti itu. Ramah-ramah karena nggak ada gangguan. Kita kan adalah acara-acara yang membangkit Ya. Kelamian ini sepi banget ya. Ya karena itu. Tapi akhir-akhir ini beberapa tahun ke belakang orang Mesir sudah nggak ada yang totalitas menutup toko-tokonya atau pasar-pasarnya. Kenapa? Karena sudah mengetahui bahwasanya mahasiswa Indonesia di Mesir itu biasa mencari makanan walaupun sudah ada makanan berupa daging di rumah. Kenapa? Ya karena sebagaimana orang ajam ya, makan daging terus kan juga nggak terlalu pusing. Kita aja makan daging sedikit pusing. Orang Arab beda, makan daging, dia nggak makan daging baru pusing. Kalau kita makan daging terus menerus baru pusing. Beda memang gitu, imun kita ya. Karena itu, jadi di Mesir itu seperti itu. Kemarin pas antum di apa? Pas sholat Idul Adha itu di mana? Idul Adha saya sholat di dekat rumah. Apa enggak yang jauh-jauh? Udah bosan ya? Bukan udah bosan. Cuma waktu itu telat bangun. Bahaya. Telat bangun. Karena saya minta di teman itu suruh bangunin sebelum subuh. Oke. Katanya mereka udah bangunin. Tetapi sayanya nggak ada rasa ya. Tiba-tiba pas dia mau berangkat, udah jam mau pagi itu, baru bangunin. Mereka udah siap-siap rapi, mereka baru bangunin. Malah pas sampai sana, nah terjadilah sesuatu yang kita tidak inginkan, yaitu orang sudah sholat Id, kita masih siap-siap gitu. Akhirnya kan ada Masjid Aslan sama ada Masjid Sayyidah Fatimah. Masjid Sayyidah Fatimah sudah selesai. Baru udah rakaat kedua. Terpaksa lari ke Masjid Aslan, Masjid Aslan. Ya, kalau kurang tahu namanya ya. Masjid Aslan. Nah, di sana kita sholat Id. Nah, waktu kemarin sholat Idnya itu seperti sholat subuh. Nggak ada takbir yang 7 kali, 7 takbir 5 tasbih di rakaat kedua dan pertama dan kedua. Nah, saya dan teman saya itu, saya kira itu sholat subuh.
Teman saya itu niat sholat subuh. Oh, Pak. Dia sholat id. Ah, Dan akhirnya memang dalam fikih memang kama fikih Syafi'i kan itu bukan kewajiban, bukan sunnah wajib. Takbir sunnah ya. itu sunnah. Jadi kalau walaupun tidak mengerjakannya baik sengaja ataupun tidak sengaja maka sah sholat idnya, tidak perlu sujud sahwi. Nah, itu. Jadi ya pengalaman-pengalaman itu pasti ada. Terus pas kemarin-kemarin mungkin pengalaman kemana ke sholat idnya? Sholat id di awal-awal kedatangan ya, itu saya sholat id di Azhar. Dan kedatangan awal pun saya nggak langsung bisa masuk ke dalam karena belum tahu. Karena di sana itu sebelum subuh, bahkan setelah subuh harus sudah datang sebenarnya. Full banget di sana. Full. Dan waktu itu memang saya sholat di Azhar tapi di luar. Di luar gerbang. Jadi di luar gerbang saking ramainya, Masya Allah. Tapi Masya Allah berkesan banget. Beda suasananya kita sama para pejuang ahli ilmu semua, Masya Allah. Jauh dari orang tua, rasa haru, sedih, bahagia dan lain sebagainya itu bercampur jadi satu. Kayaknya kayak ada apa? Ada rasa rindu, Ada rasa senang, ada rasa rindu. Semuanya tercampur. Ya, sedihnya itu pulang-pulang gas habis. Sepi, nggak ada orang. Gas habis, nggak ada yang jual gas. Ah. Daging sudah ada, makanan sudah ada, belum dimasak, tinggal dimasak. Pas dipetek habis gas. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal Waduh. puasa aja. Waduh, padahal udah kita berencana dari awal. Nanti ke rumah ya, makan-makan. Kita mau masak pas sampai rumah gas habis. Ya udah. Kita beli cemilan snack, minum air udah selesai. Nah itu untungnya Ba'alah yang buka tadi. Itu untungnya Ba'alah ada yang buka. Ba'alah sebelum hari kiamat nggak nutup. Namanya Ba'alah kiamat. Nggak nutup sebelum kiamat. Nggak nutup sebelum H-1 kiamat. Seperti itu. Memang keren juga. Kita juga yang nonton sebenarnya. Ya, di Mesir itu seperti itu. Jadi beda lah rasanya. Yang mau tahu rasanya silahkan datang ke Mesir. Kalau yang di luar-luar Kairo pernah nggak ke? Di luar Kairo saya belum pernah selama ini. Kayak di apa namanya masjid apa? Masjid Fathul Ari yang Masjid, itu. Saya belum pernah. Karena apa? Karena saya itu biasanya sholat id mengikuti kesepakatan teman-teman. Kalau soalnya kalau dibilang jiwa nasionalisme sosialisasi sama teman-teman itu nggak bisa dipisahkan, nggak bisa saya sendiri pergi. Saya harus nanti kemana kita? Ke sini, oke lah sama-sama. Gitu, supaya apa? Nanti pulangnya lauknya nggak dihabisin duluan gitu. Jadi kalau kita kejauhan pulang udah pulangnya rugi. Jadi kita pas di Pulau Khairat mengejar itu juga. Jadi itu hanya soal pilihan saja, mau kemanapun bagus, tapi memang perlu untuk kita explore tempat-tempat baru agar kita tahu dan banyak pengalaman ya bersama teman-teman dan masyarakat Mesir secara umum. Seperti itu. Sepakat. Ya juga kan apa namanya, kalau kita di Mesir ini yang kita butuhkan itu bukan jalan-jalannya. Soalnya kan kalau tempat-tempatnya ini masih berdiri, tidak akan hilang gitu. Tidak akan hilang. Yang hilang itu ilmu ulamanya ini yang bahaya. Satu persatu kan hilang. Ini ulama-ulama sepuh ya. Bahkan kan guru-guru kita di Indo sebelum kita berangkat kan berpesan ke Mesir itu jangan terlalu banyak jalan-jalan. Jangan terlalu banyak berkunjung-kunjung. Bahkan ada senior kita udah beberapa tahun di sini, selama itu belum pernah menginjakkan kaki ke piramida. Kenapa? Karena memang ke Mesir bukan untuk jalan-jalan. Ya benar. Mesir bukan untuk santai-santai pergi gini. Tapi itu bukan haram ya, bukan haram. Boleh silahkan. Kalau punya waktu silahkan. Tetapi yang lebih prioritas kan ada, yaitu belajar. Karena kata ulama, kalau bisa di Mesir itu semua ilmu itu ada. Apapun itu, fikih, hadis, tasawuf, tajwid, tarikh dan sebagainya itu lengkap. Tinggal kita kosongkan gelas kita, isi sebanyak-banyaknya yang bisa kita isi, baru bawa pulang dan kasih orang minum dan hasil yang kita ini. Kalau kita banyak isi fikih, maka kasih orang minum fikih. Isi hadis. Tapi itu harus dilihat yang kita isi itu benar-benar bersih, bergizi atau sehat. Ya itu. Ya banyak juga apa sesepuh-sepuh masyayikh kita yang ninggalin kita, kayak kemarin yang
Masjid dunia yang siapa nih? Yang almarhum yang meninggal pas yang jadi pemilik sana tertinggi hadis. Oh ini apa nama Maulana Syekh Abdul Bais Al-Qattani. Itu Alexandria. apa saya bilang? Pas datang cuma dapat sekali itu. Kayak Saya banget, itu gitu. rasa rugi banget itu. Waktu itu saya awal mendengar nama beliau itu di Mahat waktu itu. Di Dr. Abdul Aziz. Beliau sering menyebut itu Dr. Abdul Bais Al-Qattani di Mesir Alexandria. Saya penasaran itu. Penasaran. Masya Allah. Kan kalau beliau sering sebut kan berarti mulia, orang besar ini gitu. Gak mungkin beliau seorang dia Dr. Abdul Aziz, dokter sering menyebut ini gurunya. Wah, nggak sembarangan ini. Pas saya sampai Mesir beberapa tahun kemudian mendengar kewafatan beliau. Tiba-tiba saya nangis. Kenapa? Beliau pertama seorang ulama besar, hadis. Kedua saya nggak pernah langsung berjumpa dengan beliau. Padahal saya udah berniat dari awal. Nggak ada kesempatan. Ya Allah, itu saya pas dengar berita nangis saya, ya Allah. Belum pernah ketemu. Padahal itu cita-cita saya. Tapi kalau saya kemarin ya untungnya dapat saya ketemu di pasar penjajahan Sahih Bukhari di Masjid Saleh Ja'far. Oh iya, antum ikut itu ya. Jadi tapi sayangnya itu kayak kurang gitu, kayak kurang banget. Betul ya Allah ulama ini. Jadi itu kan kayak bisa dibilang salah satu yang tertinggi di Mesir ini. Iya, beliau hadisnya luar biasa. Beliau banyak keistimewaan, beliau juga membuat banyak karya ya. Syarah Sahih Bukhari beliau ada, kita buat berjilid-jilid, ada pengajian beliau tidak hanya sebagai ahli hadis tapi juga ahli tasawuf, sufi. Makanya kalam-kalam beliau itu kalam hikmah semua. Ceritanya juga kayak beliau itu juga hafal gitu, kata teman-teman yang saya lihat hafal semua kutubus sittah gitu. Betul. Gimana gitu? Wow gitu, kayak kita yang mesti ngapain aja sih? Berat banget gitu. Kayaknya memang betul. Beliau pernah suatu ketika ya ada pernah dikisahkan, saya baca dari murid beliau bilang tatkala orang membaca hadis dan kitab hadis, beliau duduk menyimak. Kalau ada salah, beliau memperbaiki tanpa melihat kitab. Dan itu pun yang baca masih bisa salah. Beliau hafal mungkin gitu. Ya. Ini halamannya ini redaksinya di riwayat lain begini-gini. Wah, Masya Allah. Itulah ya. Kerennya di sana ya. Kerennya seperti itu ulama. Kenapa? Makanya gitu kayak kalau saya itu kayak apa? Kita bilang kayak kenapa saya kesini ya? Sampai kenapa saya kesini? Soalnya kan sedikit banget kita. Nah itu. Cuma ya ambillah semampu kita. Gitu. Mungkin ada tempat yang enak. Intinya saya sering katakan pada teman-teman, kepada siapa kita mulazamah, maka seperti itulah kita akan menjadi. Dalam artian apa? Kita mulazamah pada ulama fikih, Syekh Abdul Aziz Syahid, maka insya Allah kelak kita akan pulang menjadi fakih. Kalau kita mulazamah pada muhaddis, maka pulang-pulang jadi ahli hadis. Insya Allah. Seperti itu. Kenapa? Banyak kita lihat dan saya saksikan langsung. Orang yang mulazamah pada syekh di dalam bidang keilmuan tertentu, maka pulang-pulangnya akan terlihat, akan diakui, akan terpandang sebagaimana ulama yang dilazimi. Kemarin juga saya semakin kayak semangat kesini itu pas datang Syekh Abdul Aziz ke Pancot. Oh masih belum itu ya? Belum datang sini. Kayak adalah kemauan keras untuk kesini. Karena beliau pengen pas di sini, alhamdulillah bisa ketemu sama beliau. Alhamdulillah. Apapun ya kelakuan masih belum. Tidak apa-apa. Kita tidak ada yang sempurna ya, tidak ada yang sempurna. Kita itu berusaha untuk lebih baik. Kalau udah sempurna ngapain kita kesini kan? Ya, kalau udah pintar ngapain kita kesini? Tugas kita ya ngajar di sana kalau udah sempurna. Tugas kita kesini itu bukan untuk membanding-bandingkan diri kita. Tugas kita itu untuk belajar. Merasa kosong, terus merasa kosong. Supaya apa? Supaya ilmu itu terus bisa masuk. Jadi kalau menurut saya kayak apa nih? Jadinya enaknya itu kita kayak terus saja gitu belajar. Terus belajar. Karena semakin kita belajar, maka semakin kita tahu bahwasanya diri kita itu bukan orang terpelajar. Imam Syafi'i bilang seperti itu.
Semakin saya belajar, maka semakin saya merasa bodoh. Lantas kita yang bukan Imam Syafi'i, yang makin belajar semakin merasa bisa. Ada yang salah dengan diri kita. Jadinya gimana menurutmu kalau misalnya ada teman-teman yang dari Indo mau ke sini belum punya persiapan atau nggak ada apa nih, nggak ada dasarnya itu? Nggak ada dasar. Itu saya tidak sarankan. Saya tidak sarankan teman-teman atau adik-adik yang belum ada dasar ke sini. Karena apa? Karena kata senior saya, Ustaz Zamroni, tahu kan? Ustaz Zamroni, Kiha di Mahat. Beliau bilang, kalau ke Mesir itu tujuan kita itu berperang. Kita ke sini berperang. Sedangkan alat kita tidak punya. Pedang kita tidak punya. Seperti pedang apa alat kita? Nahu, sorob, dan lain sebagainya, ilmu pengetahuan agama. Kalau nahu dan sorob alat kita itu tidak punya, kita masa mau nyari alat perang di medan tempur? Ya, benar. Antara dapat pedangnya atau kita terbunuh duluan. Dalam apa? Gugur di medan tempur. Makanya tidak disarankan. Miliki dulu alat perangnya, yaitu berupa nahu sorob, bahasa Arab. Walaupun tidak mungkin, tetapi setidaknya bisa dasar-dasarnya saja. Seperti matan jurumiyah, silatul jadidah, dan beserta sarah-sarahnya yang lainnya. Itu dipelajari dulu. Kalau bisa dikuasai. Karena apa? Kalau di sini itu istilahnya tadi itu kita bertempur. Jangan cari alat perang di medan tempur. Nah, itu menjadi kuncinya. Antara kita dapat alatnya atau kita gugur. Ya, sepakat. Tapi kalau saya juga beda sedikit. Kalau saya seperti kata saya di Jum'ah gitu, datang. Tapi nanti kalau emang benar-benar tapi niatnya mau belajar di sini. Kita kan punya banyak senior di sini. Punya banyak senior. Kayak antum bisa kita ajak. Ayo coba ajarin kita ini. Ya, bisa kayak. Nah, kalau emang benar-benar mau silakan. Intinya itu. Intinya kemauan itu. Itu yang paling penting. Saya perjelas lagi yang tadi. Kemauan. Antum tentu tidak berangkat ke sini membawa gelas kosong. Benar. Harus kan? Jadi yang saya maksud itu kosong sama sekali. Kosong sekali. Nah, jadi kalau udah ada dasarnya, antum saya rasa udah ada dasarnya. Kenapa? Di MAK sekolahnya. Jadi di MAK itu setahu saya lebih banyak belajar ilmu alatnya kita daripada di muallimin. Aduh. Nah, itu. Jadi saya sarankan sekali lagi bagi yang tidak punya dasar sama sekali jangan berani coba-coba ke sini. Karena apa? Kasihan orang tua. Orang tua percaya dengan kita, meyakini bahwasanya kita itu mampu, sedangkan diri kita nggak meyakinkan. Ya benar. Ya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang diyakini sedangkan diri kita saya nggak yakin? Pasti kita ragu gitu kan? Itu. Dan juga kesalahpahaman itu lebih besar daripada kebenaran yang dia dapatkan kalau tidak ada alatnya. Sulit memahami sesuatu. Apalagi di Al-Azhar misalnya. Tiba-tiba di Al-Azhar kita langsung mempelajari kitab Mutawassit. Misalnya di Syariah, Nihayatus Sul. Itu udah kitab semuanya pusing. Kitab bangun itu. Udah ilmu itulah usul fikihnya di Al-Azhar dikatakan mantiknya syariah. Nihayatus Sul. Pusing-pusing banget kita. Pusing-pusing banget kenapa? Kila, waqala, kulna, lana dan sebagainya itu siapa? Kulna. Siapa lana? Siapa kila? Siapa imam? Siapa syekh? Siapa dan sebagainya itu yang kita pelajari. Kalau nggak ada dasar, bahaya juga. Sebelum saja bisa nahu sorobnya udah Deo kita. Deo lagi. Apalagi domir itu penting. Makanya ulama bilang seandainya bukan karena domir, nahu itu sulit karena domirnya. Kita kembalikan kemana? Kalau nggak ada domir dalam ilmu nahu, maka kalau himar belajar nahu, maka dia pasti akan bisa pintar. Saking apa? Saking mudahnya kalau nggak ada domirnya. Kemana itu? Itunya. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nah, itu yang kita cari. Kalau nggak tahu lah. Pusing. Kalau lurus saja, misalnya kalimatnya, ya namanya terjemah bebas bisa. Ya, kalau Bismillahirrahmanirrahim, misalnya Bismi di sana kan bukan hanya kalimat ba huruf jar, ismun jar. Dengan menyebut nama siapa Allah. Terus ada kontekstual, oke. Tapi kan di sana ada domir-domir. Ada domir fasal, namanya domir sya'an. Itu kan
perlu juga dipelajari, dan itu butuh dengan ilmu angkat tadi, nahwu dan sorof. Penting untuk kita pelajari, tidak harus kuasai detail. Nah, jadi begitulah kira-kira pesan dan kesan saya kepada teman-teman atau adik-adik yang belum berangkat ke sini, bahkan yang sudah di sini. Dan kesan saya selama di Al-Azhar itu banyak keilmuan yang terupgrade, yang dulunya itu belum terinstal di Indonesia, pas saat sudah di Mesir terinstal, walaupun belum selesai, tapi setidaknya terinstal. Sehingga ada harapan kita bahwa oh ini akan selesai, ini terinstal, nah, bisa digunakan nanti kalau udah pulang. Itu ada jadi alat kita besok. Alat kita ada. Baik kan apa kita bilang orang-orang yang beda sama kita, kayak bisa lah kita untuk mempertahankan keyakinan kita. Itu yang pentingnya. Itu yang penting. Sekarang itu bukan, kita nggak bisa menyalahkan mereka. Orang yang membantah amaliyah kita 100% nggak bisa. Kenapa? Karena kita sendiri yang sebagai sohibul amaliyah, yang ketika ditanya apa dalil amal ini kita nggak tahu, kita hanya ngikut saja. Kita juga yang apalagi kita terbilang pelajar, katanya thalibul ilm, tapi ditanya tentang apa dalilnya, saya nggak tahu. Lantas belajar apa selama ini? Ayo jadinya itu bahaya. Makanya kata Imam Ibnu Ruslan dalam Zubatnya, siapa saja yang belajar atau mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, tahu apa ilmu dasar landasan daripada yang dilakukan itu, maka amalnya itu tertolak, tidak diterima. Dalam arti apa? Beramal tanpa ilmu. Kalau beramal tanpa ilmu itu konsekuensinya. Oke, kalau ilmu amalan itu sesuai, ya, walaupun kita nggak tahu, ya tetap saja akan bermanfaat, diterima oleh Allah. Tetap aja berefek. Tetap aja berefek. Nah itu makanya ya berat. Ya, saya juga sekarang sedang membuat kajian di medsos ya, di IG terutama. Jadi bisa dikunjungi ya. Nanti kita tulis di bawah. Dicari di Lego. Penting, ini penting ya, karena di sana saya membahas tentang dalil-dalil amaliyah kita. Bagaimana kita bukan berdebat ya, bukan membantah. Kita memberikan klarifikasi terhadap amal-amal yang kita lakukan itu. Ini loh dalilnya. Ini loh landasan kita dari hadis, Al-Quran, dari ijma, qiyas, dan lain sebagainya. Bukan amal tanpa ilmu tadi itu. Amal tanpa dalil bukan seperti itu. Kita punya. Ya, jadi kita menjelaskan kepada orang-orang yang tidak tahu supaya tahu, dan berikan pemahaman kepada orang yang sok tahu. Nah, benar. Dan orang-orang yang tidak mau menerima pendapat toleransi daripada yang lain. Nah itu penting. Silahkan nanti kalau mau mengikuti kajian tipis-tipis saya. Nanti namanya itu Al-Ustaz Imam Tabrani. Imam Tabrani ya, Imam Tabrani. Jadi Imam Tabrani cari di IG, di sana saya sedikit membagikan ilmu yang saya dapatkan di Al-Azhar. Karena saya rasa ilmu Al-Azhar itu sangat relevan dengan zaman kita saat ini, yaitu memberikan pandangan yang kalau kita lihat jauh ada sisi perbedaannya. Kalau kita bandingkan dengan tempat lain ya, tentu tempat lain bagus, punya manhajnya masing-masing. Kalau di tempat lain lurus memandang sesuatu. Kalau kita tidak luas, pandang segala sisi, baru kita nanti tujuan kita sama. Jadi kita dapat sisi kiri, dapat sisi kanan, lalu kita kerucutkan pada syariat. Jadi tidak melenceng daripada itu. Karena itu maka mari pelajari apa dalil-dalil amaliyah kita, apa perbedaan-perbedaan kita dengan mereka, supaya kita tidak terjerumus fitnah ya. Karena apa? Kalau kita tidak menjelaskan, maka dikira kita tidak punya dalil.
nggak paham ya. Nah, tidak apa namanya melakukan sesuatu tanpa Tidak rela. ya seperti itu. Terus kemarin pas di kekeluargaan kita gitu, itu pernah masuk apa enggak ya? Masuk ke kekeluargaan dari pengurus atau? Kalau di kekeluargaan saya beberapa kali sempat diminta untuk jadi pengurus, tetapi saya waktu itu belum siap. Artinya saya lebih suka saya di belakang lah. Ya. Tapi tetap menyuarakan bahwasanya ini kekeluargaan saya, seperti ini kekeluargaan saya, visi misinya kekeluargaan saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di luar, pada adik-adik, oh gini keluargaan kita seperti itu. Walaupun saya nggak jadi pengurus, tapi setidaknya ada kontribusi kita sebagai Sohibul Bait di KMNTB atau di aplikasi seperti PWKNWDI, Fadan dan lain sebagainya. Tetap di beberapa kali saya diminta jadi pengurus, jadi ketua ilmuwan misalnya, ketua ini, tapi kayaknya nggak apa-apa, suruh yang lain aja. Saya dari belakang aja. Tetap. Dari anggota jadinya? Apa? Dari anggota apa? Dari anggota, saya nggak masuk dalam keanggotaan. Saya nggak masuk dalam keanggotaan. Cuma tetap itu. Rugi tapi. Iya. Nggak dapat atas. Nggak dapat. Kita dapat jadi. Iya, masalah haji itu kan tergantung bagaimana Allah memanggil kita, tergantung kemampuan kita. Kalau kita mampu silahkan, kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Apalagi sampai mau mampu-mampukan diri. Dengan apa? Dengan meminjam, dengan ngutang, itu kan nggak mampu sebenarnya. Nah, itu nyusahin diri ya. Nyusahin diri. Dan itu kan kemarin ada ada fenomena gitu, ada seorang dosen yang kita bilang dia meninggal karena dia mau masuk ke Masjidil Haram atau mau haji gitu. Tapi kan dia tidak punya visa ataupun dia tidak resmi, dia mau dari jalan ilegal. Gimana itu hukum hajinya? Itu tahun kemarin itu tahun ini? Tahun ini. Pak. Kalau dipandang secara hukum ya dalam fikih, ada ulama terbagi menjadi dua aliran. Ada ulama yang mengatakan hajinya sah, tetapi dia itu berdosa. Kenapa dia sah? Karena memang nggak ada di secara finansial dia mampu. Nah, makanya dia bisa pergi. Tetapi secara prosedural dia melanggar pemerintah. Nah, jadi sedangkan melanggar pemerintah, menaati perintah itu hukumnya wajib. Jikalau tidak melanggar syariat, adakah melanggar syariat kalau belum diizinkan berhaji karena dengan ketentuan dan syarat yang tertentu? Seperti apa? Kalau tidak ada visa itu, kan visa itu tujuannya untuk membatasi, untuk diakui bahwasanya nanti dijamin keselamatannya. Supaya jangan banyak yang meninggal. Itu makanya supaya mengurangi angka kematian daripada jemaah haji. Sudah dibatasi saja banyak yang meninggal, apalagi yang tidak dibatasi. Kenapa? Itu tadi jamaah, artinya pemerintah Saudi bahkan Indonesia sudah jauh-jauh hari berdiskusi bahwasanya tempat itu tidak mencukupi. Seluas-luasnya Mekah, kan tidak semua Mekah dijadikan tempat haji. Dan kan wukuf itu kan ada tempatnya. Dapat hukum bahaya. Ada dapat hukum bahaya. Itu kemarin ada fenomena kalau mereka itu terlantar, itu enggak sampai itu. Gimana lagi itu? Nah, itu nanti pembahasan lanjut setelahnya ini. Nah, tadi itu pendapat pertama ulama yang hajinya memang sah yang pertama. Kalau udah semua rukun yang syaratnya dilaksanakan, hajinya sah, tetapi dia berdosa. Bisa jadi kita kiaskan ke penggunaan air wudhu, yaitu air gosok. Nah, air gosok itu wudhunya bahkan sholatnya sah. Tetapi dia airnya aja yang berdosa. Itu pandangan ulama yang pertama. Pandangan ulama kedua itu dia mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena memang jalannya saja sudah enggak. Yang mengikuti haji Furoda tahun ini tidak bisa berangkat. Sekitar 20-an artis yang belum keluar visa haji Furodanya.
Nah itu kenapa itu bisa terjadi ya, karena itu dari banyak faktor. Pihak sana juga kita nggak tahu kan, nggak bisa kita maksa tiba-tiba. Nah, kalau kita maksa terus diberangkatkan dengan paksa, ya nanti terlantarkan di sana, bahaya juga. Lebih bahaya lagi konsekuensinya. Lebih baik ditunda tahun berikutnya. Tapi enak juga kalau yang itu masih di Indo, tapi kan yang udah di sana ya, apa di sana. Aduh. Ya, oke, kalau uangnya dibalikan. Kalau enggak gimana? Nah, kalau enggak itu masalahnya. Oke, kalau dia kaya misalnya kaya ya uang segitu kan sedikit bagi mereka. Ya paling 100.000 tuh 1 juta anggapan mereka. Tapi kalau orang yang nggak mampu misalnya kan, tapi diberikan hadiah haji produk kan bahaya juga. Nah, cuma bagaimana? Sekarang kita bahas niatnya ya. Hukum berniat kayak saya nggak mau haji lagi gitu kan. Saya nggak mau haji. Dia sumpah misalnya. Ya bersumpah. Saya nggak mau haji saya lagi. Nggak mau haji ini. Uang saya 100 juta berapa juta itu nggak. Uang saya ini. Tapi itu bukan berarti nggak ini ya. Bukan berarti hangus semuanya enggak. Dia uangnya nggak hangus. Uangnya nggak hangus dan itu udah dikonfirmasi pada kerajaan Saudi. Uangnya itu dikembalikan. Ya Allah alam antara 100% dikembalikan atau sebagiannya atau 75 atau 90%-nya ya. Enggak tahu. Intinya enggak hilang semua. Ya, kalau tiket kan berapa itu. Cuma kan yang mahal itu kan ininya, apa namanya, tempat tinggalnya selama 40 hari juga. Itu makan hotel. Kan hotel itu ada yang 5 juta sehari kalau di Poroda. 5 juta, udah 40 hari berapa? Mahal juga di sana. Makanya. Enggak ada yang murah di sana. Enggak ada murah, itu. Jadi kalau tidak dikembalikan 100% itu saya rasa enggak. Ya ada dikembalikan tetap. Ganti rugi itu tetap ada sebagai bentuk tanggung jawabnya ya bagi kerajaan Arab Saudi dan pemerintah Indonesia. Nah, niatnya tadi itu bagaimana? Niatnya itu tidak menggugurkan kewajibannya. Tetap wajib ya. Tetap semua orang wajib haji jika mampu. Kemampuan itulah yang jadi patokannya. Ya kalau tidak mampu ya nggak wajib haji. Selama dia mampu maka dia wajib haji. Cuma wajib haji ini nggak langsung cepat pada saat itu juga, nggak langsung power lah istilahnya, nggak dituntut untuk segera. Yaitu apa namanya ditarohi lah istilahnya. Ya kapanpun mampu, kapanpun mau, kapanpun siap. Selama tidak meyakini itu sunnah, nah itu maka tetap wajib haji. Sama juga kan pas dulu zaman Rasulullah itu kan pernah dicegat harus bayar apa? Harus nyembelih. Dam ya istilahnya. Apakah masuk nggak dia juga ke itu? Mereka yang haji Poroda harus? Iya, tetap masuk. Kenapa? Memang sudah ada niat dari awal, dia membayar dam istilahnya. Dam itu ada yang menyembelih domba, kalau besar lagi lebih ini ada yang di onta sapi itu. Nah, tapi dia tetap kena dam, tetap kena denda. Ya, kalau nggak bisa, misalnya kalau nggak mampu misalnya, atau apa, maka dendanya itu nggak harus berupa sembelihan. Ada yang memberikan makanan anak yatim, gitu, anak yatim, dan puasa, gitu kan. Aman ya. Jadi aman. Jadi semuanya ada dijelaskan di dalam hukum-hukum fikih, hukum Islamnya. Semua ada jalan keluarnya. Tinggal kita saja yang banyak keluar. Banyak keluar. Supaya kita tahu ilmu yang ada di luar bagaimana, pendapat ulama seperti apa, dan kita juga berlapang dada melihat perbedaan yang ada. Ya, faedah penting kalau kita menemukan perbedaan sebagaimana ungkapan guru besar kita ulama Mesir Syekh Ali Jum'ah, "Mali betul ya bi syai'in mukhtalafun fihi falyuqallid man ajaz." Siapa saja yang terkena masalah di dalam suatu permasalahan yang di sana itu masih perbedaan ulama, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, maka silahkan taklid, ambil pendapat ulama yang membolehkan. Kenapa? Supaya kita nggak tertekan seolah-olah agama ini berat. Soal agama ini kayak hanya itu saja hukumnya. Nah, ada ulama yang membolehkan, kayak itu sebagai rukhsah. Nah, memang mengambil pendapat azimah
apa namanya, kita istilahkan pendapat yang memang kehati-hatian, pendapat utama itu lebih baik. Tetapi tidak menutup kemungkinan pendapat yang rukhsah itu kita ambil sebagai apa? Sebagai hadiah. Rukhsah itu ibarat hadiah bagi kita. Supaya apa? Supaya mudah kita berislam, mudah kita memberikan pandangan pada orang lain. Tidak tertekan lah istilahnya. Jadi Islam itu yassiru wala tu'assir. Terus basyiru wala nafiru. Jadi berikan kabar gembira. Jangan kayak waduh, seram-seram doang. Jadi Islam itu kayak wah, santai-santai aja Islam. Jadi Islam itu aman, rahmatan lil alamin. Nah, seperti itu. Jadi tentang itu tadi itu tetap wajib haji. Jadi nggak menutup kemungkinan kewajiban dia akan melakukan haji, tetapi tidak harus power. Tidak harus pada tahun itu juga, tahun-tahun berikutnya. Kapan dia siap, kapan dia mampu, silahkan. Walaupun dia sudah di. Kalau saya masalah mereka yang bicara tentang agama di media itu boleh menurut saya. Tapi kita itu misalnya kayak para tulat-tulat itu wajib protes, soalnya kan itu pendapat dia. Dia salah, harus wajib dia harus kita. Banyak kan pelajar-pelajar yang terjun ke banyak sosial media. Jadinya dia enggak semena-mena. Enggak semena-mena ya, betul. Jadi memang dia punya hak untuk berbicara. Kita nggak larang. Kita juga punya hak untuk membantah. Hanya saja ada yang aturan-aturan. Yang aturan itu memang aturan baku yang ditetapkan oleh Rasulullah dari dulu. Apa aturannya? Kalau kita tidak tahu sesuatu, maka jangan berbicara. Justru berbicaranya orang yang bodoh itu bukan malah akan mempintarkan orang, malah justru akan semakin memperbanyak orang bodoh yang lainnya. Tapi kalau menurut saya efeknya itu kayak misalnya dia itu bicara tentang kayak ada ungkapan dia itu sesat. Jadi menurut saya itu jelas kalau dia itu sesat bisa kita cegah. Daripada kalau dia nggak ngomong terus dia tiba-tiba ngajar terus banyak ya ada guru-gurunya, banyak murid-muridnya pas 5 tahun 4 tahun ke belakang itu tempat keluarnya kan nggak bisa dia nggak bisa diperbaiki gitu karena udah tersebar murid-muridnya, umat-umatnya. Dan memang itu ada hikmahnya, semua ada hikmahnya. Cuma kita hikmah itu tidak bisa kita silahkan tampak berceramah nanti pasti ada hikmahnya. Kita nggak seperti itu. Kita tetap menuntut hal-hal yang memang resikonya lebih besar, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Sembari kita pelajari dan tetap mengkonter, artinya memberikan klarifikasi dalil-dalil dari kita bahwasanya ini dalil-dalilnya ini benar, mari kita seperti ini. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kayak siap di debat gitu ya, siap di debat ya. Jadi mendebat juga dengan cara profesional ya, bahkan berdebat pun kita kasih contoh wajah di billatihi ahsan, berdebatlah dengan mereka. Siapa ya? Orang-orang yang berbeda dengan kita. Billatihi ahsan, dengan cara yang baik, dengan hikmah, cara yang baik, bukan dengan langsung menyerang personal. Kata Imam Syafi'i, silakan kritik orangnya, pendapatnya, tapi jangan hinakan orangnya. Kenapa? Tugas kita itu menyembuhkan orang sakit, bukan membunuh orang sakit. Benar. Kalau itu kan bahaya banget. Bahaya. Bunuh diri orang nanti kan bahaya. Itu Imam Syafi'i loh. Waktu itu, makanya itu kita pegang sekarang sebagai landasan kita. Ingat, sembuhkan orang sakit, bukan bunuh orang sakit. Bantah dalil yang salah itu, bukan malah membunuh orang yang berdalil yang salah. Itu yang harus fair juga sama mereka. Mereka juga harus fair gitu. Mereka harus fair gitu, harus paham. Justru dengan kita berdiskusi itu kan ilmu akan hidup. Jadi hayatul ilmi bil muzakarah. Jadi ada sebab, ada akibat. Mereka menyampaikan yang kurang tepat, akibatnya kita muncul untuk memperbaiki. Itu. Ya ada hikmah dari itu. Keluar gitu, biar enggak
yang itu aja yang ada di itu internet. aja. Makanya penting bagi kita sadar. Nah, Maksudnya media ini kita gunakan dengan kebaikan, jangan hanya gunakan untuk scroll TikTok, orang joget-joget, itu manfaatnya apa gitu. benar. Silahkan scroll, tapi scroll yang baik-baik, pengajian dan sebagainya itu. Perlu juga kayak kita ngeramein gitu, banyak banget santri-santri kita. Santri-santri. Harus masa isi TikTok itu aja, hanya mau kita. Iya, zaman kita udah beda sekarang. Jadinya kayak tempat dakwah kita Dakwah, ya ini. dakwah kita itu ada yang bil mubasyar, ada yang juga apa namanya, bil malab namanya, secara jalan langsung. Nah, jadi zaman ini bukan zaman yang seperti dulu. Dulu memang tawadu, nggak mau mempernampakkan ilmunya ke halayak, dia yang datang. Sekarang enggak, kita yang muncul ke permukaan supaya kita ditahu. Oh, ilmu ini saya ambil di sini. Kenapa? Karena memang ahlinya. Sahabatnya yang Nah itu jangan tawadu. Jangan terlalu kayak saya takut. Karena ketakutan itu maka di kita nggak akan berkembang. Nah seperti itu. Saya mencoba untuk itu. Lebih baik kita salah saat sudah berbuat daripada kita salah tapi belum melakukan. Ya udah ketakutan itu, udah takut tapi tidak berbuat, itu lebih bahaya. Kalau kita udah lakukan terus salah kan bisa kita perbaiki. Ini kalau kan yang mungkin tidak ada orang yang tabrakan misalnya ada pernah naik motor. Itu harus masuk itu loh. Betul, makanya teramah. Kalau kita salah ya kita siap terima. harus siap terima. Harus fair gitu. Kalau emang kita merasa benar harus siap-siap berdebat. Tapi caranya tentukan dalilnya, tentukan bagaimana. Sampai Prof. Quraisy Shihab bilang orang yang menulis, yang tidak menulis dia tidak akan tahu, tidak akan pernah dikomentari oleh orang lain. Penting jadinya kalau menurut saya juga penting bagi kita kayak zaman-zaman ini untuk nulis-nulis ya. Kayak misalnya walaupun itu tafsir buat dah, nanti kalau salah nanti kita biar jelas salahnya. Pemahaman saya berani gitu. Nanti salah ya bisa kayak disingkap gitu sana. Bisa kita emang saya salah ya. Bisa diperbaiki. Kalau nggak bisa bahaya. Apalagi permasalahan yang masuk ke akidah gitu. Ya itu bahaya. Makanya penting tambahkan saja dulu. Makanya ada ustadz kita bilang buat kesalahan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Dengan kesalahan itu kita belajar mana yang benar. Muncul kebenaran. Makanya ada ulama yang salah, itu ada ulama yang membenarkan. Jadi kalau nggak ada salahnya, nggak akan muncul kebenaran itu. Nggak mungkin juga muncul kayak Imam Syafi'i, kayak Imam Ahmad. Nggak mungkin kalau nggak harus manut sama guru. Nggak mungkin ya. Pasti ada. Ada perbedaan. Kita manusia, ada salah, ada silap, ada lupa. Cuma ya kadar kelupaan, kadar salah kita berbeda dengan kadar beliau. Lebih dekat dengan kebenaran. Salahnya saja benar, apalagi benarnya. Kalau kita salah semua. Makanya kata Syekh Abdul Hasan Asyadzili bilang manusia itu benarnya saja salah, apalagi salahnya lebih salah lagi. Kita melakukan sedekah, benar yang kita lakukan dipandang orang lain, riya itu, sombong itu, salah kita pada benar lakukan. Apalagi kita maling, dia pasti salah. Gak mungkin akan waduh masya Allah dia bekerja usaha kan, dia bilang usaha yang buruk. Tapi kemarin pas Antum pulang itu ke rumah pas salat Idul Adha atau pas Idul Fitri waktu itu. Kalau Idul Fitri masih ya. Kalau Idul Adha masih lah enak kalau di sini. Tapi kalau Idul Fitri sepi, nggak ada makanan, nggak ada. Sepi yang nggak ada ini ya kurban ya. Nggak ada makanan. Biasanya kan nggak ada makanan aja kita. Lagi pelajar-pelajar Mesir ini. Nah, waktu itu saya di Indonesia Idul Fitri. Setelah beberapa tahun hilang dari kampung halaman, balik harapan masyarakat, orang tua, keluarga di sana, guru-guru kita terutama. Itu besar pada kita yang kesini, itu amanah besar. Tujuan nanti bagaimana pulang kita bisa berkiprah. Pesan mereka satu,
jangan tinggalkan mazhab yang ada di daerah kita itu, mazhab Syafi'i. Silakan boleh kalian mempelajari mazhab apapun, sebanyak apapun, tapi jangan lupa kembali ajarkan satu mazhab. Bahkan bisa jadi fitnah kalau Bisa kalau jadi kita bawa fitnah. yang beda. Kalau di daerah saya tuh beda cara dia takbir aja udah dipandang. Jadinya kayak bahaya, kayak ih sesat ini misalnya. Sesat. Jadinya kayak ya bahaya, lebih baik kita ngambil yang Yang sudah ditentukan memang kita di Indonesia itu mayoritas mazhab Syafi'i. Hanya silahkan pelajari mazhab Syafi'i, perbedaan-perbedaannya. Bahkan kata ulama, sebagian ulama mengatakan selemah-lemahnya pendapat dalam mazhab Syafi'i itu lebih bagus, lebih baik digunakan daripada sekuat-kuatnya pendapat dalam mazhab lain. Pendapat lemah, dhaif dalam mazhab Syafi'i itu lebih baik digunakan itu daripada pendapat mu'tamad dalam mazhab lain. Kenapa? Karena memang mazhab kita memang Syafi'i. Ulama yang mendapatkan pendapat lemah itu juga ulama yang mengatakan. Mereka dengan ijtihadnya mengeluarkan pendapat, tapi dipandang oleh ulama lemah, itu kan mereka ulama berijtihad juga. Nah, karena ya enaknya kayak kita pas pulang itu emang enaknya ambil mazhab kita sendiri. Tapi kayak yang perlu diperbaiki itu menurut saya juga masyarakatnya ya, kayak jangan sampai dia pas melihat orang caranya lain terus wah ini sesat. Ya, tugas kita juga seperti itu, tugas kita untuk menjelaskan. Makanya sebelum kita menjelaskan, kita harus menjelaskan pada diri sendiri. Yakinkan bahwa kita itu bisa menjadi tempat orang berkonsultasi dengan baik dan benar, dan jawaban kita pas dan sesuai. Dia tidak saklek pada kitab, maksudnya istilahnya. Makanya perbaiki diri dulu kita. Bagaimana kita menyampaikan itu lebih bagus daripada isi yang kita sampaikan. Nah, metode dakwah ya, itu at-thariqatu ahammu minal madad. Metode dakwah, metode dalam berdakwah itu lebih penting daripada isi yang akan disampaikan. Cara kita berdakwah itu penting, itu nomor satu. Isinya itu belakangan. Isinya walaupun cerita-cerita, tapi cara model kita itu membawakan dakwah dengan baik, ciri-ciri kita gitu. Disukai, maka apapun yang akan kita sampaikan isinya akan diterima. Kenapa? Karena memang kita udah dipercaya, baik dari penampilan kita, cara berpakaian kita, pembawaan kita. Enggak kayak di masyarakat yang suka bercanda malah kita serius. Juga ya. Orang jamaah serius kita malah bercanda. Tidur mereka lihat. Itu tidur semua aja. Harus pahami, makanya itu at-thariqatu ahammu minal madad. Pas mereka tidur itu bahaya lagi. Bahaya lagi. Beda dedenya itu di tempat makan. Itu bahaya itu. Fitnah lagi. Fitnah lagi, makanya penting metode. Makanya hal pertama yang saya tekankan, yang saya pelajari dari kepulangan saya kemarin itu adalah metode berdakwah, manhajnya. Jadi isinya itu sama aja sebenarnya. Ulama yang disampaikan di Indonesia dengan kita di sini sama isinya. Cuma metode kan kita setiap orang berbeda-beda. Pahami dulu kebiasaan masyarakat kita, suka bercanda kah, suka serius fokus kah, atau digabungkan suka bercanda dan serius. Jadi kita pahami. Kalau sudah paham metode karakter masyarakat, baru isinya itu kita kemas demikian rupa. Itu makanya saya awal-awal dakwah megang mic di masyarakat umum langsung itu banyak gitu, grogi. Dan saya memang belum tahu karakter waktu itu, karakter masyarakat. Kenapa? Karena saya dakwah itu di luar kampung saya. Di kampung saya tahu, tapi itu tiba-tiba diundang pertama kali ke kampung luar, dan saya belum tahu bagaimana karakter mereka. Itu waktu itu saya tegas gitu. Tersindir semuanya. Saya lihat semuanya, ada yang mau tidur saya lihat aja gitu. Saya nggak berani tidur jadi jauh. Pokoknya tapi setelah itu saya dikomentari, dikasih saran lah. Cara dakwah ini, ternyata penting kita melihat karakter. Penting juga kita kayak pulang untuk melihat gimana sih apa yang kita butuhkan lagi. Penting itu apa yang dibutuhkan.
yang lebih di apa yang kurang gitu kan? butuhkan masyarakat kita kalau di saya di kampung di Lombok secara umum ya, itu fikihnya, terutama fikih ibadah, fikih muamalah, terutama fikih ibadah sholat kan banyak disampaikan oleh tuan guru kita. Nah, fikih muamalah ini kayak sandak bangkit, terus masalah kayak warisan, masalah apa namanya, ada sapi, ada sampi dan sebagainya itu diterangkan. Ya, perlu diterangkan dengan cara, dengan metode yang baik. Nah, itu penting, metodenya, manhaj dakwah itu perlu. Ini itu saya pelajaran pertama itu. Nah, terus hari selanjutnya saya diundang ceramah di tempat lain, dan dari awal itu saya berbenah. Ternyata ada yang kurang di waktu ini. Jadi besok saya pakai alhamdulillah lancar. Terus setelahnya ternyata awal-awal itu memang menentukan. Jadi penting. Nah, itu metode dulu, isinya bisa dikemas segala. Tapi metode itu harus kita tahu. Sekarang masalah masalah fenomena yang terjadi di desa kita itu. Mereka itu kayak kalau kita tanya apa kamu korban gitu kan. Mereka bilang itu kayak saya korban biasanya ayam gitu. Itu katanya. Terus gimana itu enggak pernah disedekahin. Gimana hukumnya? Jadi memang masyarakat itu memang aneh-aneh ya. Kita temukan banyak pendapat mereka itu memang ada yang berlandaskan dalil, ada yang tidak. Ada yang dalilnya kuat, ada yang dalilnya lemah. Jokes yang digunakan gitu ya. Cuma kalau kita telisik lagi pendapat pertama ya, pendapat tentang kurban ini ya. Berarti masuk kurban ini ya. Kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Nah, jadi bukan wajib ya, kecuali kalau dinazarkan atau diwasiatkan. Pertama dinazarkan atau diwasiatkan oleh orang yang meninggal. Nanti sudah meninggal, saya wasiat untuk kurban, wajib kurban. Nah, tadi itu gimana? Orang yang berkurban dengan ayam, dalam mazhab Syafi'i yang muktamad itu tidak sah berkurban dengan ayam. Karena yang menjadi hewan kurban itu pertama unta, dua sapi, itu kerbau, tiga kambing. Nah, itu yang kambing ya sejenisnya lah, kambing apa domba dan sebagainya. 2 dan 4, 3 ya tadi ya. Unta, sapi, kambing. Nah, yang muktamad. Yang muktamad. Nah, selebihnya itu ada pembagian seperti kerbau apa itu masuk ke sapi ya. Domba masuk ke kambing. Nah, terus ayam gimana? Nah, ada pendapat memang riwayat daripada sahabat. Cuma riwayat ini tidak menjadi dasar kemuktamatan dalam mazhab Syafi'i. Ya, enggak digunakan untuk sebagai hujah lah ya. Tetapi itu boleh digunakan bagi orang yang tidak punya harta sama sekali, dalam artian miskin, nggak mampu, boleh meniatkan. Nah, jadi itu riwayat Ibnu Abbas ya, riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan boleh berkorban dengan ayam. Kalau nggak ada ayam, telurnya. Kalau nggak ada, nah, itu sampai titik apa yang kita punya gitu. Nah, itu terus bagaimana misalnya? Oke, pendapat mengatakan ayam sebagai kurban, ambil misalnya. Nah, ini ayam saya kurban. Nah, ini kurban saya. Nah, terus bukankah gitu, dalam pemahaman kita kalau sudah kurban maka wajib diberikan semuanya. Terus tidak dimakan sebagiannya, atau apa kita makan semuanya, atau sebagian untuk kita, sebagian untuk orang lain. Tapi ini semuanya dimakan. Nah, lihat dulu, kurban itu ada 2, kurban wajib dan sunnah. Kalau kurban wajib itu, kalau sudah kita berkurban, maka nggak boleh sedikit pun kita makan. Kalau wajib. Kalau wajib. Kalau sunnah, maka boleh kita ambil sedikit, kita makan.
dan kita tasarrufkan, kita berikan sisanya. Bahkan sunnahnya dibagi 3. Setengahnya untuk kita, setengahnya untuk disedekahkan, setengahnya untuk dibagikan sebagai korban. Sedekah beda dengan korban ya. Sedekah beda dan sedekah. Terakhir sebagian dibagikan sebagai hewan korban. Bagaimana kalau dimakan semuanya? Permasalahan itu problem. Jadi itu permasalahan intinya. Bagaimana kalau dimakan semuanya? Nah, jadi ini kan sudah berbeda pendapat. Itu jadi perbedaan pendapat. Ya kalau mau dimakan semuanya, berarti dia bukan korban jadinya. Jadi nggak berkorban. Dan kalau dilihat pendapat muktamad itu nggak termasuk hewan korban. Itu silahkan saja makan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak harus, nggak wajib dibagi. Itu bukan korban wajib. Soalnya ayam itu bukan korban wajib, jadi nggak apa-apa. Dalam arti kalau ini korban saya, terus dimakan semuanya, dalam pandangan ulama itu tidak mengapa, tidak menjadi masalah. Beda halnya kalau sapi, Kalau sapi kan nggak bisa. onta, karena memang itu yang muktamad, yang disepakati dalam mazhab Syafi'i, nggak bisa kita makan semuanya. Nggak semuanya haram jadinya, berdosa plus haram, dan tidak menggugurkan kewajiban Korban nazar. nazar kita. Tetap nanti disunahkan. Tapi bukannya kalau misalnya ini kan saya punya di keluarga ya. Keluarga saya kan ada di sana anak-anak saya, ada anak-anak gitu. Dan mereka itu kan bukan kewajiban kita untuk apa itu. Hak nggak mereka dapat kurban itu. Misalnya kayak ada ayam misalnya. Kita ngambil lah pendapat yang tadi yang ayam itu dihitung sebagai korban. Terus makanya sama mereka anak-anak istri. Apakah itu masuk ke sana apa enggak? Bisa kayak kita bilang menggugurkan atau enggak? Tidak menggugurkan. Karena apa? Karena yang dibolehkan sebenarnya menggunakan ayam itu adalah orang-orang yang miskin, nggak punya harta berlebih daripada sekedar hanya bisa ayam. Karena apa? Kalau kita melegalkan ayam sebagai korban, maka orang akan memilih ayam daripada korban sapi. Kenapa? Wah, lebih mudah ayam jadi 100.000 dapat, sapi udah 10 juta katanya. Maka tutup kemungkinan itu, bahwasanya pendapat itu nggak bisa digunakan dalam keadaan masih lapang. Dalam artian kita mampu untuk melakukan korban besar, tapi kita malah memberi korban kecil, maka itu nggak terhitung korban. Jadi pahami ya? Jadi tetap itu dia tidak terhitung korban. Jadi, pendapat yang sahih ya, pendapat yang sahih tidak terhitung korban. Cuma itu alternatif yang lain membolehkan. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah korban dan bukan terhitung korban. Maka memakan semuanya nggak apa-apa, hak dia karena memang bukan korban. Ya, dalam mazhab Syafi'i ya, kita berbicara doang ke mazhab Syafi'i. Di mazhab lain, misalnya di Imam Malik ya, di lain-lain maka bisa menggunakan korban itu. Tapi dengan syarat itu tadi, dia itu nggak mampu dan dia mampunya hanya itu doang, maka itu juga jadi apa? Lebih baik jangan juga. Jadi hati-hatian. Kehati-hatian penting itu. Soalnya kan yang namanya korban itu kan ada hak orang lain. Hak gitu, orang lain. Korbannya. Makanya itu tidak terhitung korban. Walaupun dia bilang ini korban saya. Ini korban saya. Atau mungkin mereka juga bercanda-canda ya. Dalam bercanda-canda, wallahu alam. Dan setahu saya juga kan nggak ada, saya dengar ya, di Lombok bahkan di Indonesia yang mengatakan ini saya korban ayam, terus nanti disembelih dibagi-bagikan kan. Saya. Antum pernah lihat? Kalau saya aja bukan sih sebenarnya, kayak jokes gitu, kayak misalnya kita tanya apa kandung korban itu. Nah, itu hanya ini. Kayak jokes gitu. Enggak. Itu diberasi hukumnya. Itu sih. Jadi itu hanya biasa saja. Orang kayak bukan niat gitu kan. Bukan niat, nggak jatuh niat korban, nggak menggugurkan sunnah korban dia. Ya kalau mau berkorban ya termasuk korban-korban istilah kayak wah saya mau berkorban nih. Ya bisa termasuk ke pengertian istilahnya saja. Aman-aman. Ya, aman saja berarti nggak berdosa. Ya kalau mau memberikan kepada orang lain ya tetap berpahala, sedekah hitungnya. Cuma kalau nggak mau berbagi pun nggak apa-apa, silahkan. Tapi kan kebiasaan kita juga di desa itu kan
sering-sering bagi. Sering bagi, ya. Tetangga datang. Tapi itu nggak wajib. Enaknya, gitu. Enaknya seperti itu kalau di desa-desa. Di sini ya sepi. Sepi sih, masing-masing ini. Malu. Repotin ya. Jadi seperti itu. Sedangkan ayam, di permasalahan tentang korban ini banyak sebenarnya permasalahannya. Bagaimana sapi misalnya mengatakan ini korban saya, ini korbanku. Banyak antara membedakan menjadi wajib, bahkan sebagian ulama mengatakan kalau dia nggak nyebut misalnya ini hewan korban saya, maka Bukan nazar. itu menjadi korban wajib, nggak boleh dia makan nanti. Kenapa? Coba kasih aja ya. Korban biasa, jangan nyebut kamu korban apa, ngapain di sini? Ini saya mau menyerahkan korban saya. Jadi awalnya jadi korban sunnah, tiba-tiba pindah menjadi korban wajib. Nah, itu bahaya. Cuma sebagian ulama yang mengatakan. Saya sepakat juga. Nah, itu bahaya itu karena sudah menjadi kebiasaan umum. Ya kalau kita ditanya kan pasti jawab. Ya kalau ini apa ini katanya? Korban cuma saya. Diam doang kan, jadi kan enak. Nggak enak. Tahu juga. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan itu hanya kebiasaan saja. Jadi tetap dia korban sunnah. Selama dia nggak bernazar, selama dia pun wasiat, maka itu tetap sunnah. Jadi tetap boleh makan. Apalagi kita di Indo itu kan beda bahasa. Beda bahasa. Harus deh. Kalau kita sebenar mau bernazar kayak nazar. Ya, makanya itu membedakan antara azam, terus niat sama apa istilahnya lagi? Jokes. Itu jokes tambahan. Jokes ya. Ada aja yang dia kadang-kadang seperti itulah. Makanya al-'adatu muhakkamah. Adat istiadat itu menjadi sumber hukum, landasan hukum. Yang penting selama tidak bertentangan dengan syariat, dalil-dalil syar'i dalam Al-Quran ataupun hadis. Nah, seperti itu. Ya mungkin ini panjang gitu tadi. Nanti bisa dipotong-potong, dibuat jadi beberapa episode. Nanti kita cukup ya. Mungkin kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak untuk antum. Ya Rob. Memberikan kesempatan hadir di sini. Senang berbagi Walaupun seadanya. Ini sudah lebih dari ini. Seadanya banget. Ini sudah kayak podcast. Aduh. Ini kayak nasional ini. Aduh. Saya belum pernah ini diundang podcast. Jadi podcast namanya ya. Ya cuma belajar lah. Ya, jadi sambilan ya nanti kalau di Indo kan enggak bisa kita buat. Bisa dan juru itu kita ada. Kita bisa. Soalnya kan penting, nggak mungkin kita pakai cara dulu untuk jadi penting. Orang udah scroll TikTok aja kerjaan. Nah, itu penting itu untuk kita sampaikan sesuatu yang memang kita bisa untuk pertanggungjawabkan, ada dalil-dalilnya silakan. Kalau kita salah ya kita minta diperbaiki. Kita diperbaiki itu justru kita tampil ini untuk supaya kita tahu mana benar mana salah. Kalau salah ya wajar, kami juga manusia, bukan nabi boy. Benar. Viral. Seperti saya senang juga berbagi, terima kasih atas undangannya, permintaannya dan jamuannya, masya Allah. Ya, mohon maaf atas ya Rob. Ini sudah lebih dari cukup. Di rumah nggak ada ini. Mumpung ada dijual di sini. Insya Allah. Kita. Oke, nanti kita jumpa di lain waktu. Silahkan. Ada undangan lagi. Undangan sesi kedua. Semoga nanti semakin besar. Ini channelnya, kontennya makin bermanfaat untuk orang lain. Selain untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Tujuan kita itu menyebarkan ajaran-ajaran para ulama kita agar orang yang belum ditakdirkan belajar di sini tahu akan keilmuan Al-Azhar seperti apa, wasatih Al-Azhar seperti apa, dan hukum-hukum yang berlaku di Mesir sama di Indonesia itu ada beberapa perbedaan supaya tahu ya.
Di belajar itu tujuan kita satu. Banyak membaca perbedaan ulama tujuannya satu, agar kita bisa memberikan uzur, memberikan alasan bagi orang-orang yang melakukan suatu amalan berbeda dengan apa yang kita ketahui, supaya kita mengatakan, oh dia melakukan sesuatu dengan pendapat ulama ini. Jadi tidak bisa mengatakan ini kafir, beda, susah ini, enggak sesuai dengan apa yang saya pelajari. Nah, itu bahaya. Itu ciri-ciri orang yang hanya membaca satu buku, satu guru, dan menafikan guru-guru dan karya-karya ulama yang lain. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ini ya Ustaz. Saya juga yang Jadi kalau ada keliruan mohon diluruskan. Kita sama-sama belajar, tidak bebas dari salah. Yaitu al-insan mahallul khata' wa nisyan. Mungkin hanya itu dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.